Saya akan kasih contoh agar pemahaman kalian mengenai hard skill dan soft skill bisa lebih baik. Contoh, jika kalian belajar di Fakultas Teknik atau kalian belajar mengenai teknik bangunan misalnya, hard skill apa yang kalian harus kuasai? Kalian harus menguasai bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara menghitung kebutuhan materialnya, bagaimana cara kalian membangun interior dari bangunan yang sudah jadi. Dan kalian juga bisa menghitung berapa kebutuhan biaya selain kebutuhan materinya, termasuk berapa kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Itu hard skill yang kalian harus pahami. Apa soft skill yang kalian harus pahami? Pada saat kalian membangun gedung, kalian akan dibantu atau menggunakan banyak tenaga kerja. Selain itu, kalian juga berhubungan dengan rekan-rekan yang juga bekerja di sana dari perusahaan Anda, atau Anda juga berhubungan dengan atasan dan pihak lain di luar tim, di luar perusahaan yang kalian berada. Soft skill-nya apa? Satu, misalnya kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim kalian. Bagaimana mengatur tenaga kerja, bagaimana berkomunikasi dengan teman selevel, bagaimana berkomunikasi dengan atasan, dan mungkin juga berhubungan dengan komunitas di luar perusahaan yang ingin tahu mengenai perkembangan perusahaan. Oke, kalian bisa pahami apa bedanya hard skill dan soft skill, bukan? Sekalian, tadi sudah saya kasih contoh satu mengenai misalnya kalian belajar teknik atau teknik bangunan. Ini contoh yang kedua, misalnya kalian belajar mengenai pembukuan atau keuangan atau administrasi bisnis misalnya. Hard skill apa yang kalian harus kuasai? Pertama, kalian harus mampu melakukan proses pembukuan, misalnya bagaimana cara mencatat pengeluaran, bagaimana cara mencatat pemasukan, bagaimana cara membuat jurnal, bagaimana cara membuat laporan laba rugi di akhir tahun, bagaimana caranya membuat neraca. Oke, itu semua adalah hard skill yang kalian harus pahami, kalian harus kuasai pada saat kalian belajar di dalam kelas. Bagaimana dengan soft skill yang kalian harus kuasai pada saat kalian bekerja di dalam perusahaan? Kalian harus mampu berkomunikasi tidak hanya dengan pimpinan, tetapi juga berhubungan dengan kawan-kawan dari bagian-bagian, dari departemen-departemen yang lainnya, misalnya dari bagian pemasaran, dari bagian penjualan, dari bagian produksi, maupun dengan supplier misalnya. Itu semua kalian harus kuasai. Jadi hard skill dan juga soft skill bisa dilihat bedanya dengan lebih jelas, ya.